Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan laporan proyek usaha mandiri kami yang berjudul Veggie Chips Produk Olahan Sayur sebagai camilan sehat lokal guna meningkatkan nilai ekonomi produksi sayuran dan mendukung konsumsi sayuran sehat. Nah sebelumnya saya dan teman-teman saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Sylvia Ainur Aini sebagai ketua dengan NPM 19754027 dan anggota kelompok lainnya yang pertama ada Hanifah Anabila sebagai anggota dengan NPM 19754011. Selanjutnya ada Isnur Safitri sebagai anggota dengan NPM 19754012 dan terakhir ada Tina Handayani sebagai anggota dengan NPM 19754030. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung ke presentasinya. Laporan ini berisi 5 bab. Bab pertama yaitu pendahuluan. Ada latar belakang. Negara Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang memiliki kekayaan sumber daya alam, terutama dari hasil pertanian. Sektor pertanian berperan penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia dengan kontribusi dalam PDB 2011 sebesar 14,7%, menempati posisi kedua setelah sektor pengolahan. Nah, sebagai motor penggerak pembangunan pertanian di Indonesia, upaya pengembangan agroindustri sangat penting dilaksanakan. Hal ini mencakup beberapa tujuan. Yang pertama, menarik dan mendorong munculnya industri baru di sektor pertanian. Yang kedua, menciptakan struktur perekonomian yang tangguh. Yang ketiga, menciptakan nilai tambah. Dan yang keempat, menciptakan lapangan kerja dan memperbaiki pembagian pendapatan. Sektor industri, terutama industri produk pertanian, merupakan sektor yang memberikan nilai tambah pada produk pertanian primer. Secara nasional, sektor industri kecil adalah penyerap tenaga kerja terbesar berdasarkan skala usaha dibandingkan dengan sektor industri menengah dan besar, yaitu sebanyak 78.994.872 orang tenaga kerja pada tahun 2008 dan 80.933.384 orang tenaga kerja pada tahun 2009. Produk pertanian yang memiliki potensi untuk dikembangkan ke arah skala industri adalah buah dan sayur. Sayur-sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu kelompok pangan dalam penggolongan FAO. Kelompok bahan pangan ini berfungsi sebagai sumber vitamin dan mineral. Saat panen, produksi sayur sangat melimpah sehingga menyebabkan harga sayur tersebut sangat rendah. Buah dan sayur merupakan produk yang tidak tahan lama dan memiliki harga yang relatif rendah. Selama ini, petani hanya menjual produk buah dan sayur dalam bentuk produk mentah tanpa adanya diversifikasi produk. Selama ini, petani juga hanya menjadi price taker, di mana mereka tidak memiliki kekuatan dalam penentuan harga. Hal tersebut menyebabkan petani terkadang dipermainkan oleh tengkulak, terutama saat panen melimpah. Ketergantungan petani terhadap tengkulak juga sangatlah tinggi. Hampir sebagian besar petani menjual produk sayurnya kepada para tengkulak. Nah, melihat fenomena tersebut, diperlukan suatu upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Oleh karena itu, diperlukan suatu usaha dan inovasi untuk mengelola buah dan sayuran agar memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi dan mampu meningkatkan kesejahteraan para petani. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan diversifikasi produk seperti keripik sayur agar sayuran yang dihasilkan dapat bertahan lama dan memiliki nilai jual tinggi. Harga jual keripik sayur ini nantinya dapat lebih tinggi dibanding dengan harga sayur segar yang belum diolah. Nah, selain itu, keripik sayur juga memiliki kandungan gizi yang sangat baik untuk kesehatan sehingga layak untuk dikembangkan. Dengan usaha tersebut diharapkan mampu memperbaiki dan meningkatkan perekonomian petani sayur. Nah, lebih lanjut, konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan bersama-sama dengan kelompok pangan lainnya dapat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan pada umumnya. Nah, konsumsi sayuran penduduk Indonesia, khususnya anak-anak, itu masih belum sesuai dengan anjuran pemerintah, yaitu 4-5 porsi sehari. Anak usia sekolah dasar merupakan masa yang sangat menentukan terjadinya pertumbuhan dan perkembangan yang baik. Asupan makanan yang bergizi seimbang begitu penting untuk menjamin tumbuh kembang anak yang sehat dan aktif. Apabila kebiasaan makan dengan menerapkan makanan sehat dan bergizi seimbang sejak dini, maka kebiasaan tersebut akan berpengaruh hingga tumbuh dewasa nantinya. Namun, hingga saat ini masih banyak kalangan masyarakat yang tidak memikirkan untuk mengkonsumsi sayur. Hal ini timbul dengan berbagai alasan. Nah, seperti gaya hidup yang tidak sehat, banyak dari masyarakat yang tidak menyukai sayur, juga masyarakat yang malas untuk mengolah sayur menjadi makanan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan konsumsi masyarakat akan sayuran, diperlukan suatu usaha lebih dan inovasi dalam pengolahannya. Hal ini supaya masyarakat yang sebelumnya tidak mau mengkonsumsi sayur, akhirnya mau untuk mengkonsumsi sayur. Nah, inovasi pengolahan produk yang bisa dilakukan adalah dengan membuat produk olahan seperti keripik sayur. Cara ini merupakan salah satu bentuk inovasi dalam bidang rekayasa produk. Usaha perekayasaan model tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang selalu mengharapkan perbaikan produk. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah.
Masalah yang kami yang pertama ada bagaimana tingkat konsumsi sayur di masyarakat. Yang kedua, apakah pembuatan keripik mampu menambah nilai jual sayuran. Yang ketiga, bagaimana manfaat kandungan sayuran dalam keripik sayur. Nah, selanjutnya ada tujuan. Adapun tujuan dari pembuatan laporan proyek usaha mandiri ini antara lain yang pertama, mengetahui tingkat konsumsi sayuran di masyarakat. Yang kedua, mengetahui dan menganalisis nilai tambah dari olahan sayur menjadi keripik. Yang ketiga, mengetahui manfaat dan kandungan sayuran setelah diolah menjadi keripik. Nah, selanjutnya ada manfaat. Manfaat pembuatan proyek usaha mandiri ini adalah untuk meningkatkan nilai ekonomi sayur dan menambah tingkat konsumsi sayur di masyarakat. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas dalam pemasaran keripik sayuran, membuka wawasan dan keterampilan bagi masyarakat, sehingga dapat bersaing dalam pasar bebas yang ada saat ini. Selanjutnya adalah konsep sayuran. Sayuran merupakan salah satu produk pertanian yang mudah rusak. Sayuran dapat berasal dari berbagai bagian atau organ tumbuh-tumbuhan. Berdasarkan bagian organ tumbuhan, sayuran dibagi menjadi sayuran akar, sayuran daun, sayuran bunga, sayuran buah muda, dan sayuran buah masak. Selanjutnya yaitu kandungan dalam sayuran. Kandungan yang terdapat dalam sayuran, yang pertama adalah zat yang terkandung dalam sayuran, yaitu zat klorofil. Zat klorofil ini adalah zat yang memberi warna hijau pada sayuran. Yang kedua adalah zat karotenoid. Zat karotenoid ini adalah zat yang memberikan warna jingga, kuning, dan warna merah pada sayuran. Yang kedua yaitu kandungan karbohidrat. Kandungan karbohidrat merupakan sumber energi dalam tubuh yang menjadikan tubuh kita kuat sepanjang hari. Yang ketiga adalah kandungan protein pada sayuran. Protein adalah suatu jaringan panjang yang terdiri dari berbagai molekul asam amino sehingga saling terikat. Selanjutnya wortel. Wortel dengan nama latin Daucus carota L merupakan tanaman sayuran umbi biennial. Siklus hidupnya 12-24 bulan. Berbentuk semak, sayuran ini mudah dijumpai di berbagai wilayah atau tempat sepanjang tahun baik penghujan maupun kemarau. Manfaat sayuran wortel adalah untuk meningkatkan kesehatan mata, menyembuhkan kolesterol, kanker, dan sembelit. Yang kedua yaitu bayam hijau. Bayam merupakan tumbuhan yang berasal dari Amerika tropik yang biasa dikonsumsi daunnya sebagai sayuran hijau. Namun, tumbuhan ini sekarang sudah tersebar di berbagai daerah di seluruh dunia. Tanaman yang satu ini dikenal sebagai sumber zat besi yang penting bagi tubuh. Bayam mengandung vitamin yang lengkap. Kandungan vitamin pada bayam sangatlah banyak, diantaranya yaitu vitamin A, B2, B6, B12, C, K, mangan, magnesium, zat besi, kalsium, kalium, dan fosfor. Yang ketiga adalah kentang. Kentang dengan nama lain Solanum tuberosum L merupakan tanaman umbi-umbian dan tergolong tanaman berumur pendek. Tumbuhnya bersifat menyemak dan menjalar dan memiliki batang berbentuk segi empat. Batang dan daunnya berwarna hijau kemerahan atau berwarna ungu. Kandungan gizi pada kentang yaitu karbohidrat, serat, protein, vitamin, dan mineral. Selanjutnya penanaman sayur bayam. Media tanam menggunakan tanah topsoil yang dikeringkan lalu dimasukkan ke dalam polybag. Pupuk yang digunakan yaitu pupuk kandang. Bayam dipanen pada umur 28 hari setelah tanam. Yang kedua, penanaman kentang. Tanaman ini dapat tumbuh baik dengan tanah subur yang memiliki pH tanah 5-6,5. Pupuk yang biasa digunakan adalah pupuk ZA, SP36, KCL, dan MPK. Tanaman kentang sudah dapat dipanen pada umur 90-100 hari setelah tanam. Yang ketiga adalah penanaman wortel. Tanaman wortel dapat tumbuh pada suhu 15-21 derajat Celcius. Tanah yang cocok untuk pertumbuhan wortel adalah tanah yang drainasenya baik, kaya akan bahan organik dan subur dengan ketinggian 1200 sampai 1500 mdpl. Pupuk yang digunakan yaitu pupuk kandang, pupuk urea, TSP, dan KCL. Wortel dapat dipanen pada umur 3-4 bulan setelah tanam. Teknik pengolahan sayur. Ada beberapa teknik dalam mengolah sayur, yaitu teknik merebus, teknik mengukus, teknik mengetim, dan teknik menggoreng. Di dalam teknik menggoreng, terdapat beberapa teknik dalam menggoreng, yaitu teknik menggoreng dengan minyak banyak, teknik menggoreng dengan minyak sedikit,
teknik menumis, teknik memanggang, lalu teknik membakar. Teknik pengolahan keripik sayur. Teknik pengolahan pangan yang digunakan dalam membuat keripik sayur adalah menggoreng. Teknik menggoreng keripik sayur dilakukan dengan minyak banyak yang disebut dengan deep frying. Pada pengolahan keripik bayam, menggunakan teknik tambahan yaitu dengan cara frying batter. Frying batter adalah menggoreng dengan bahan makanan dengan mencelupkan lebih dahulu telur dan cairan. Konsumsi sayur di masyarakat. Saat ini Indonesia berada dalam transisi epidemiologi. Transisi epidemiologi ini di satu sisi masih mengalami masalah kekurangan gizi, namun di sisi lain terjadi kegemukan dan peningkatan prevalensi penyakit tidak menular terkait gizi seperti diabetes mellitus, hipertensi, jantung koroner, dan stroke. Prevalensi kekurangan gizi pada anak usia sekolah dasar masih tinggi, yaitu 11,2% pada tahun 2013. Namun di sisi lain, anak usia sekolah yang menderita kegemukan cenderung meningkat, yaitu sebesar 18,8% pada tahun 2013. Angka ini meningkat 2 kali lipat dibandingkan tahun 2010 sebesar 9,2%. Perilaku makan kemungkinan ada kaitannya dengan masalah gizi ganda tersebut. Masih sangat rendahnya konsumsi sayuran di masyarakat. Diperlukannya adanya kampanye makan sayur dalam upaya mencapai keluarga sadar gizi atau yang disebut KADARGI, terutama pada anak usia sekolah dan remaja sebagai penerus bangsa. Nilai ekonomi pada sayuran. Produk sayuran memiliki peluang yang baik di pasaran karena jumlah konsumsi penduduk Indonesia dari tahun ke tahun akan terus meningkat, seiring dengan tingginya pertumbuhan jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Peluang pengembangan produk sayuran ini diikuti dengan penyebaran luas area produksi sayuran. Tanaman sayuran merupakan jenis komoditi yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan berperan penting dalam pemenuhan berbagai kebutuhan keluarga petani. Kandungan gizi keripik sayur kini menjadi salah satu bentuk olahan lain dari sayur. Pemanfaatan sayur sebagai keripik memang dapat dijadikan alternatif lain untuk memperoleh manfaat dari konsumsi sayur, yaitu memiliki kandungan serat yang cukup tinggi kandungan karbohidrat, kandungan lemak yang tinggi. Bab 3. Metode penelitian. 3.1 Tempat dan waktu pelaksanaan. Adapun waktu pelaksanaan tulisan laporan adalah hari Minggu, tanggal 23 Mei 2021 pukul 9 hingga pukul 4 waktu Indonesia Barat. Penelitian dilaksanakan selama 7 jam dengan menggunakan studi literatur dan menelusuri survei di internet. Tempat pelaksanaan penulisan laporan adalah di rumah masing-masing anggota, dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan menjaga jarak setiap individu. 3.2 Metode pengumpulan data. Pada penelitian ini dibutuhkan sejumlah data-data dari lapangan. Dari sebuah penyelidikan akan dihimpun data-data utama dan sekaligus data tambahannya. Sumber data utama adalah penelitian, kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, sedangkan data tertulis, foto, dan statistik adalah data tambahan. Moleong, 2007-157. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang benar, maka peneliti akan mendapatkan data-data yang memenuhi standar. Berikut ini beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. 3.2.1 Pengumpulan data dengan dokumen atau studi dokumen. Pengumpulan data dengan dokumen, di mana dokumen sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu docere, yang berarti mengajar. Pengertian dari kata dokumen menurut Louis Gottschalk seringkali digunakan para ahli dalam dua pengertian, yaitu pertama berarti sumber tertulis sebagai informasi sejarah, sebagai kebalikan dari kesaksian lisan, artefak, peninggalan terlukis, dan petilasan arkeologis. Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain yang tentang subjek. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, catatan harian, sejarah kehidupan, peraturan, kebijakan atau karya-karya monumental seseorang. Dokumen atau studi pustaka dilakukan untuk mencari-cari informasi tentang teori, metode, dan konsep yang relevan dengan permasalahan, sehingga dengan informasi-informasi tersebut dapat digunakan sebagai acuan dan penyelesaian masalah. Studi pustaka pun dilakukan dengan mencari informasi dan referensi dalam bentuk textbook, literatur, jurnal, e-book, informasi dari internet, searching, maupun sumber-sumber lainnya seperti diskusi dengan dosen pembimbing. 3.3 Metode analisis data. Metode yang digunakan penulis dalam analisis biaya ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan
merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Nazir 1988. 3.3.1 Analisis biaya. Menurut Suratia 2015, untuk menghitung besarnya biaya total atau total cost, diperoleh dengan cara menjumlahkan biaya tetap, fixed cost, dengan biaya variabel atau variable cost dengan rumus TC sama dengan FC plus VC, di mana total cost adalah biaya total, FC adalah fixed cost, biaya tetap, VC adalah variable cost atau biaya variabel. 3.3.2 Analisis penerimaan. Menurut Suratia 2015, secara umum, perhitungan penerimaan total atau total revenue adalah perkalian antara jumlah produksi Y dengan harga jual PY dan dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. TR sama dengan PY dikali Y, di mana TR atau total revenue merupakan penerimaan total, PY adalah harga produk, Y merupakan jumlah produksi. 3.3.3 Analisis pendapatan. Menurut Suratia 2015, pendapatan adalah selisih antara penerimaan TR dengan biaya total TC dan dinyatakan dengan rumus I sama dengan TR dikurang TC, di mana I sama dengan income atau pendapatan, TR adalah total revenue atau penerimaan total, TC adalah total cost atau biaya total. Bab 4. Hasil dan pembahasan. 1. Tingkat konsumsi sayuran di masyarakat. Kecukupan konsumsi sayuran dan buah menurut kelompok umur dan wilayah tempat tinggal penduduk dalam konteks gizi seimbang. Kecukupan konsumsi dan sayur dan buah penduduk dianalisis dari konsumsi per individu dan membandingkan antara rata konsumsinya dengan anjuran konsumsi sayur dan buah dalam pedoman gizi seimbang. Yang dibedakan menurut kelompok umur 1 berdasarkan anjuran tersebut, konsumsi sayuran dan buah dihitung dengan menjumlahkan konsumsi sayur dan buah per individu dalam sehari menurut kelompok umur. Bila kelompok umur remaja, dewasa, dan lansia, konsumsi sayuran dan buah kurang dari 400 gram per hari atau batas minimal, maka individu tersebut termasuk kategori kurang. Mengkonsumsi sayuran dan buah bila individu tersebut mengkonsumsi lebih dari 400 gram termasuk kategori cukup. Dengan demikian juga bila anak-anak dalam sehari mengkonsumsi sayuran dan buah kurang dari 300 gram, maka individu tersebut termasuk kategori kurang. Berdasarkan anjuran kecukupan konsumsi sayur dan buah, konteks gizi seimbang, dan anjuran WHO, diperoleh gambaran bahwa proporsi penduduk yang mengkonsumsi sayuran dan buah di semua kelompok umur pada umumnya adalah masih rendah, kurang dari 90%. Sebanyak 97,1% penduduk Indonesia kurang mengkonsumsi sayuran dan buah. Kelompok umur tertinggi yang kurang mengkonsumsi sayuran dan buah adalah kelompok usia remaja 98,4%. Demikian juga kelompok dewasa 96,93% dan lanjut usia 97,2%. Anjuran kecukupan konsumsi sayur dan buah menurut gizi seimbang, kelompok umur 0-59 bulan atau balita dan umur 5-12 tahun, anak prasekolah dan usia sekolah 300 gram per hari. Kelompok umur 13-18 tahun remaja, 19-55 tahun dewasa, dan lebih dari 55 tahun atau lansia minimal 400 gram per hari. Gambar 1. Proporsi penduduk yang mengkonsumsi sayur dan buah menurut kelompok umur sesuai anjuran kecukupan dan konteks gizi seimbang. Dari hasil analisis lanjutan survei konsumsi makanan individu 2014 juga menunjukkan bahwa proporsi penduduk yang mengkonsumsi sayuran buah di perkotaan maupun di pedesaan masih rendah bila dibandingkan dengan anjuran kecukupan konsumsi sayur dan buah dalam konteks gizi seimbang, yaitu 97,1%. Kurang mengkonsumsi sayur dan buah tampak bahwa di perkotaan maupun di pedesaan, proporsi penduduk yang mengalami kekurangan konsumsi sayur dan buah adalah hampir sama, yaitu 97,1% perkotaan dan 97,2% pedesaan. Gambar 2. Proporsi penduduk yang mengkonsumsi sayur dan buah menurut anjuran kecukupan proporsi dan konteks gizi seimbang di perkotaan dan di pedesaan. Salah satu ciri bangsa maju adalah bangsa yang memiliki tingkat kesehatan, kecerdasan, dan produktivitas kerja yang tinggi. Tiga hal ini
dipengaruhi oleh keadaan gizi. Pola makan merupakan perilaku paling penting yang dapat mempengaruhi keadaan gizi individu. Hal ini disebabkan karena kuantitas dan kualitas makanan dan minuman yang dikonsumsi akan berpengaruh terhadap asupan gizi, sehingga mempengaruhi kesehatan individu, masyarakat. Sebagai acuan konsumsi makanan dan minuman yang baik bagi penduduk di Indonesia, ada di PGS atau Pedoman Gizi Seimbang, dan hampir di semua negara sudah memilikinya. Nilai tambah keripik sayur. Nilai tambah merupakan pertambahan nilai suatu komoditas karena telah mengalami proses pengolahan, pengangkutan, atau penyimpanan dalam suatu proses produksi. Kegiatan pengolahan keripik sayur, wortel, bayam, dan kentang akan memberikan nilai tambah dan memberikan keuntungan yang dapat dinikmati para pemilik faktor produksi, khususnya pengusaha keripik sayur juga para konsumen yang menikmatinya. Nilai tambah atau value adalah pertambahan nilai suatu komoditas karena suatu produksi. Berdasarkan pengertian tersebut, perubahan nilai bahan baku yang telah mengalami perlakuan pengolahan besar nilainya. Margin dapat dihitung, dan selanjutnya imbalan bagi faktor produksi dapat diketahui. Dan ini adalah analisis tambah rata-rata pengusaha keripik sayuran. Dapat dilihat bahwa mengelola keripik sayuran dalam suatu kali proses produksi rata-rata diperlukan bahan baku wortel, kentang sebanyak 314 kilo per proses produksi, yang menghasilkan keripik sayuran sebanyak 189,7 kilo per proses produksi. Harga rata-rata bahan baku bayam, wortel, kentang adalah 153.000 per kilogramnya. Sebanyak keripik sayur ini menghasilkan dan input bahan baku didapat faktor konversi sebesar 0,63, menunjukkan bahwa setiap 1 kg bayam, wortel, dan kentang yang diolah rata-rata menghasilkan keripik sayuran sebanyak 0,63 kg. Besar kecilnya faktor konversi dipengaruhi kualitas bahan baku. Semakin besar faktor konversinya, maka semakin produktif pengolahannya. Proses pengolahan bahan baku dalam satu kali proses produksi diperlukan 13,9 hok per proses produksi dengan upah sebesar 20.057,68 per hok. Koefisien tenaga kerja diperoleh dengan membagi jumlah tenaga kerja dengan jumlah bahan baku digunakan dalam satu kali proses produksinya, yaitu 0,05. Nilai koefisien tenaga kerja adalah banyaknya tenaga kerja langsung yang diperlukan untuk mengelola 1 kg bahan baku atau jumlah tenaga kerja yang diserap dalam proses pengolahan bayam, wortel, kentang menjadi keripik sayuran. Pengelolaan bayam, wortel, kentang menjadi keripik sayuran membutuhkan sumbangan input rata-rata 13.4,7. Sumbangan input lainnya adalah biaya penunjang bahan bakar per kilogram bahan baku. Rata-rata biaya bahan penunjang dan bahan bakar adalah 3.508,120 dari 314 kilo bayam, wortel, dan juga kentang. Jadi 1 kg keripik sayuran dibutuhkan bahan penunjang dan bahan bakar dengan biaya rata-rata 13.4,7, sehingga rata-rata sumbangan biaya input lainnya adalah 13,4,7. Input menunjukkan nilai produk rata-rata dihasilkan dan pengelolaan 1 kg bahan baku yaitu 19.766,25 yang merupakan hasil perkalian antara faktor konversi dengan harga output. Harga keripik sayuran per kilogramnya adalah 31.500. Penetapan harga keripik sayuran dari setiap persaingan dan penentuan harga. Rata-rata nilai tambah diperoleh dari pengolahan 1 kg bahan baku sebesar 5.232,18 per kilogramnya. Artinya, setiap 1 kg input bayam, wortel, dan kentang akan menghasilkan output keripik sayuran sebesar 5.223,18, dan rasio nilai tambah terhadap nilai output dan rata-rata 23,76% per proses produksinya. Menurut Habis, dan rasio dan nilai tambah ini termasuk dalam nilai tambah sedang karena berada di antara 15-40% pendapatan tenaga kerja rata-rata. Untuk mengolah bahan baku keripik sayuran adalah 977,92 kg bahan baku. Besarnya persentase antara bagian pendapatan tenaga kerja terhadap nilai tambah adalah 20,45. Pendapatan tenaga kerja merupakan upah yang diterima tenaga kerja langsung untuk mengelola 1 kg bahan baku. Besarnya pendapatan tergantung daripada bahan baku yang diolah dan tingkat upahnya ditetapkan oleh pengusaha. Dilihat dari presentasi rata-rata bagian pendapatan tenaga kerja, maka pendapatan dipengaruhi oleh koefisien tenaga kerja. Semakin besar nilai koefisien, maka
semakin besar imbalan yang diterima pekerja. Keuntungan diperoleh dengan mengurangkan pendapatan tenaga kerja dari nilai tambah keuntungan rata-rata diperoleh pengusaha dari pengelolaan 1 kg bayam, wortel, kentang menjadi keripik sayur yaitu 3.746.50 dengan persentase tingkat keuntungan 18,95%. Keuntungan dapat diartikan sebagai nilai tambah bersih yang diterima pengusaha dalam 1 kali proses produksinya per kilonya bahan baku yang diolah karena sudah tidak mengandung imbalan atau pendapatan tenaga kerja. Margin merupakan selisih nilai output dengan harga bahan baku yang merupakan total balas terhadap pemilik faktor produksi. Rata-rata margin yang didapatkan adalah 17.747,76 per kilogramnya bahan baku yang selanjutnya didistribusikan untuk mendapatkan tenaga kerja sebesar 5,39% atau 977,92 dan sumbangan bahan penunjang 76,38% atau 13.004,7 serta keuntungan usaha 21,5 atau 3.746,50. Kandungan sayur dalam keripik sayur. Sayuran sangat bermanfaat bagi kesehatan karena sayuran mengandung berbagai zat gizi, vitamin. Keripik sayur tersebut dan sayuran segar yaitu bayam, wortel, dan kentang. Karena sayuran inilah maka keripik sayur dijadikan makanan cemilan yang bermanfaat bagi kesehatan. Ditinjau dari kandungan gizinya, bayam merupakan jenis sayuran hijau yang banyak memanfaatkan bagi kesehatan pertumbuhan badan, terutama bagi anak-anak dan para ibu yang sedang hamil. Wortel banyak mengandung karoten A atau provitamin A yang sangat tinggi. Selain sumber dari vitamin A, umbi wortel juga mengandung vitamin B dan C, sedangkan kentang banyak mengandung karbohidrat sebagai sumber energi bagi tubuh. Selain itu, bumbu-bumbu yang digunakan seperti cabai banyak mengandung vitamin C. Garam bermanfaat untuk memberikan rasa asin, untuk mengawetkan makanan dan mengandung yodium dan mencegah penyakit gondong. Sedangkan bawang putih mengandung kalori dan memiliki kandungan gizi seperti vitamin C, mineral, dan vitamin. Proses pembuatan keripik sayur diawali dengan sortasi sayuran yang akan digunakan, yaitu wortel, bayam, dan kentang. Wortel yang digunakan adalah wortel segar, tidak terlalu tua, tidak ada kotoran yang menempel, dan tidak ada cacat pada wortel. Sortasi bayam dilakukan dengan memilih bayam yang segar, dihilangkan batang kotoran yang keriput. Sedangkan kentang yang digunakan yaitu kentang yang masih muda, segar, dan tidak cacat. Proses selanjutnya adalah penimbangan. Penimbangan dilakukan sesuai dengan formulasi supaya dihasilkan keripik sesuai dengan yang dikehendaki. Sayuran yang telah disortasi kemudian di bleaching selama kurang lebih 10 menit. Menurut Winarno, pemblencingan dilakukan untuk memberikan warna dan mengaktifkan enzim-enzim di dalam bahan pangan, di antaranya enzim katase dan paroksidase yang merupakan enzim yang paling tahan panas di dalam sayuran. Blanching juga dapat mematikan beberapa mikroba. Blanching biasanya dilakukan pada suhu 82-93 derajat Celcius. Selain itu, sayuran yang telah di-blanching tersebut dipotong-potong. Proses selanjutnya adalah pemblencingan yang dilakukan dengan mencampurkan sayuran, bumbu-bumbu yang telah dihaluskan, bawang putih, cabai, garam, dan penyedap rasa secukupnya, kemudian dikeringkan. Pengeringan keripik bertujuan untuk menghasilkan keripik yang kering sehingga mudah disimpan. Salah satu jenis pengeringan yang umum digunakan adalah pengeringan oven. Namun, penggunaan suhu tinggi dengan waktu lama dapat merusak kandungan gizi dan bahan. Salah satu alternatif metode penggunaan untuk mencegah kehilangan zat-zat gizi pada bahan pangan kering adalah metode pengeringan oven atau OM, di mana metode ini bekerja dengan melewatkan radiasi gelombang mikroba pada molekul air, lemak, dan gula terdapat pada bahan pangan, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mengeringkan bahan pangan menjadi lebih singkat. Penggorengan keripik simulasi bertujuan untuk menghasilkan produk keripik simulasi dengan citra rasa gurih dan garing. Metode penggorengan yang umumnya digunakan adalah metode penggorengan menggunakan minyak panas pada suhu tinggi sekitar 163-196 derajat Celcius. Penggunaan suhu tinggi pada metode ini dapat menyebabkan kehilangan sebagian kandungan gizi keripik simulasi. Akan tetapi, penggorengan keripik VG chips ini menggunakan suhu rendah di bawah tekanan vakum. Dapat digunakan untuk meminimalisasikan kehilangan zat gizi, antioksidan, dan serat pangan sehingga menghasilkan keripik yang garing.
Setelah keripik digoreng dan dikeringkan, kembali secepatnya dilakukan pengemasan karena menyebabkan kerenyahan keripik berkurang. Tujuan pengemasan adalah untuk melindungi produk dan pengaruh luar sebagai tujuan promosi, memudahkan transportasi, dan memudahkan penggunaan. Pengemasan dapat dilakukan dengan plastik yang disertai label merek dagang VG Chips. PGS bertujuan untuk menyediakan pedoman makan dan berperilaku sehat bagi seluruh lapisan masyarakat berdasarkan prinsip konsumsi aneka ragam pangan, perilaku hidup sehat, aktivitas fisik, dan mempertahankan berat badan normal. Para pakar menunjukkan untuk mempertahankan berat badan normal agar terhindar dari berbagai penyakit dan menular terkait gizi. Kekurangan konsumsi sayur dan buah sebagai sumber serat, vitamin, dan mineral dapat memicu terjadinya obesitas dan kejadian penyakit yang tidak menular seperti jantung, pembuluh darah, kanker kolon, dan diabetes, hipertensi, dan stroke. Masih rendahnya perilaku konsumsi makanan yang beragam pada anak usia 5-12 tahun, masih rendahnya konsumsi sayuran dan buah pada anak remaja 13-18 tahun, dan ada kaitannya dengan rendahnya pengetahuan mereka tentang manfaat sayur dan buah. Kondisi ini ditemukan dari penelitian yang dilakukan Sudirman dan kawan-kawan bahwa anak sekolah 6-12 tahun yang mempunyai pengetahuan yang benar-benar tentang sayuran masih rendah, yaitu 16,7%, dan para remaja usia 13-18 tahun juga masih rendah, yaitu 36,3%, sedangkan mempunyai pengetahuan yang lebih benar tentang manfaat buah-buahan pada anak sekolah 25,9% dan remaja 43,7%. Kondisi ini menunjukkan bahwa anak usia sekolah dan remaja, sebagian kelompok muda, sebagian besar kurang tahu manfaat sayuran dan buah-buahan bagi tubuh. Pengetahuan gizi dan kesehatan pada anak remaja ini tidak terlepas dari lingkungan sekolah untuk meningkatkan konsumsi sayur dan buah pada kelompok umur muda. Diperlukan kampanye sayur dan buah yang cukup di setiap hari agar bisa menjaga gaya hidup sehat dan menjadi pembawa kebaruan dalam keluarga. Nah, untuk bab yang terakhir yaitu bab 5, kesimpulan. Yang pertama ada kesimpulan. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil adalah besarnya rata-rata nilai tambah untuk keripik sayur kemasan saset adalah Rp23.939 dan untuk pengemasan curah adalah Rp12.766. Untuk rata-rata total nilai tambah usaha pengolahan sayur menjadi keripik sayur yang diperoleh tiap pengrajin bervariasi antara Rp3.050 sampai Rp6.492 per kilogram bahan baku tiap satu kali proses produksinya. Rata-rata nilai tambah diterima oleh pengusaha keripik sayur sebesar Rp5.232 per kilogram bahan baku atau rasio nilai tambah terhadap nilai output rata-rata sebesar 23,76%. Proses produksi. Rasio nilai tambah ini termasuk dalam kategori sedang karena berada di antara 15-40%. Nah, rata-rata konsumsi sayur dan buah penduduk Indonesia masih rendah bila dibandingkan dengan anjuran kecukupan konsumsi sayur dan buah dalam konteks gizi seimbang. Demikian juga bila dilihat dari proporsinya. Hampir semua penduduk kurang mengonsumsi sayur dan buah. Proporsi penduduk yang mengonsumsi sayur hampir sama baik di perkotaan maupun di pedesaan. Nah, kecukupan konsumsi buah lebih banyak di perkotaan. Kekurangan konsumsi sayur dan buah paling banyak pada kelompok usia remaja. Nah, demikian presentasi laporan proyek usaha mandiri kami yang berjudul VG Chips, produk olahan sayur sebagai cemilan sehat lokal guna meningkatkan nilai ekonomi produksi sayuran dan mendukung konsumsi sayuran sehat. Semoga presentasi kami kali ini dapat menyelesaikan tugas dari mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah dan semoga presentasi kami dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini sampai habis. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman.